mungkin minggu lalu saya sudah menyinggung ya, tapi belum detail nih. Bisa Anda lihat beberapa pustaka. Yang pertama bisa Anda cari ya, di internet juga bisa, di perpustakaan juga ada. Buku-buku berbahasa Inggris, Design of Marine Facilities, Engineering for Port and Harbor Structure, Marine Structural Engineering, Specialized Application, Port Designer Handbook, Perencanaan Pelabuhan, Teknik Pantai, ya, yang disusun oleh Prof. Mandriatmojo, dosen Purna dari Teknik Sipil UGM. Kemudian acuan regulasi, ini kita ada juga bisa mempelajari beberapa regulasi yang ada di tingkat pusat atau nasional, Kementerian Perhubungan dengan tataran pelabuhan nasional, penyelenggaraan pelabuhan penyeberangan, peraturan tentang pelabuhanan, penyelenggaraan pelabuhan laut. Ya, jadi ada PP, ada PM, ya, dan juga ada Pusat Menteri. Bukunya ini seperti ini kurang lebih ya, buku yang relevan dengan mata kuliah pelabuhan. Dan bacaan dari Pelindo ini yang dulu sempat saya buka sedikit ya. Nah, nanti bisa Anda cari aja majalah dermaga Pelindo itu, nanti akan coba mendapatkan beberapa informasi populer ya terkait dengan aktivitas kepelabuhanan di Indonesia. Nah, ini nama judulnya dermaga ya. Nah, ini ya. Oke, kita lanjutkan terkait dengan perencanaan pelabuhan. Deskripsi untuk perencanaan pelabuhan menceritakan dasar-dasar perencanaan pelabuhan, parameter yang berpengaruh. Kemudian parameter tersebut digunakan untuk merencanakan fasilitas utama, fasilitas fungsional, dan fasilitas penunjangnya. Secara umum, dalam suatu operasional pelabuhan itu harus dipenuhi adalah alur pelayaran yang aman. Ya, kalau nggak aman, kapal nggak akan melalui alur tersebut. Ya, jalur pelayarannya sesuai dengan kapal yang akan melalui alur tersebut. Kemudian ukuran dan kedalaman kolam pelabuhan cukup memenuhi kebutuhan kapal yang berlabuh. Yang ketiga, tempat berlabuh atau kolam pelabuhan terlindung dari serangan gelombang. Ini juga sudah kita jelaskan semua ya. Dia cukup ruang untuk melakukan aktivitas bongkar muat dan naik turun penumpang, ya. Bongkar muat barang dan naik turun penumpang. Tersedia fasilitas pendukung yang memadai. Ya. Fasilitas pendukung itu kalau bongkar muat barang ya berarti ada alat untuk bongkar muatnya, memindahkan barang-barangnya dari dan ke kapal. Ya. Beberapa aspek perencanaan pelabuhan yang penting adalah satu, kita harus tahu karakteristik kapal rencana. Ya. Di minggu lalu kita tahu perbedaan dimensi kapal ya, di pelabuhan laut, di pelabuhan danau, pelabuhan sungai, ya. Ini menunjukkan pentingnya kita mengetahui karakteristik kapal rencana. Kapal rencana itu kapal yang nantinya akan sandar dan tampak di pelabuhan itu. Nah, fasilitas dermaga yang akan desain digunakan untuk menerima beban dengan contoh desain kriteria data kapal. Contoh kriteria data kapal, pertama ada informasi panjang kapalnya, ya. Contoh aja ya. Contoh untuk kapal 30 GT 16 meter katanya. Lebarnya 4 meter, draftnya 2,5 meter, freeboardnya 1 meter. Dan kecepatan merapatnya 0,25 meter per detik, sudut merapat bisa sampai 10 derajat. Ini contoh kriteria data kapal. Kemudian juga ada karakteristik hidrooceanografi. Harus ada informasi tentang pasang surut. Pengamatan pasang surut dilaksanakan selama 15 hari dengan pembacaan ketinggian air setiap 1 jam. Ya. Jadi kalau kita mau membuat pengukuran pasang surut, itu harus ada tim yang memantau selama minimal 15 hari ini. Kenapa 15 hari? Karena pasang surut itu dipengaruhi oleh gravitasi bulan, ya, daya tarik bulan. Nah, untuk mengetahui pengaruh pasang purnama ya dan kondisi bulan ini paling tidak 15 hari. Pengamatan pasang surut atau pasut ya dilaksanakan menggunakan bell scale dengan interval skala 1 cm. Jadi
ada yang mengamati setiap 1 jam. Kemudian ini contohnya ya, kalau kita mau mengukur tingkatan leveling bell scale, ada yang mengukur setiap 1 jam. Biasanya shift-shiftan ya, kita mau menugaskan tim surveyor ya, tim surveyor bisa juga men-training masyarakat lokal ya yang tinggal di dekat alat pantau untuk membantu mencatat bacaan-bacaannya. Kemudian menentukan jenis pasang surutnya berdasar rumus nilai NF sama dengan K1 plus O1 plus N2 plus 2 ya. Kalau nilainya ketemunya 0,25 berarti semi diurnal, 0,25 sampai 1,5 mixed type. Kalau 1,5 B3 mixed type tapi yang diurnal dominan, tapi B3 diurnal. Nah ini angka-angkanya, itu adalah amplitudo, G itu beda fase, M2 komponen utama bulan, S2 komponen utama matahari, N2 komponen eliptis bulan, K2 komponen bulan, K1 komponen bulan, O1 komponen utama bulan, dan seterusnya. Nah, misalkan ada data seperti ini, dari nilai F forma self didapat berada di 0,2 sampai F-nya ada di 0,2 sampai setengah. Kalau dikatakan pasangan campuran dominan semi diurnal. Dan gelombang rencana itu dipengaruhi oleh FEDS ya. FEDS adalah daerah munculan gelombang yang diberikan memiliki kecepatan dan arah angin yang relatif konstan. Panjang FEDS efektif dihitung dengan menggunakan rumus LFI sama dengan L sigma atau jumlah dari cos alpha I dibagi sigma cos alpha I. Dengan hal ini panjang FEDS ke I, alpha I adalah sudut pengukuran FEDS ke I jumlah pengukuran FEDS. Misalkan contoh kawasan perairan di Sumatera ya, Pelabuhan Bengkunat. Nah ini kita lihat FEDS-nya, kita bisa hitung berdasar gambar tersebut. Kemudian distribusi tinggi daerah gelombang ya, kita peroleh datanya di ramal berdasar data angin jam-jaman di Branti. Ini ada contoh Windows bulan September sampai Desember untuk kawasan perairan Pelabuhan Bengkunat, ini contohnya. Ya. Nah dari gelombang yang didapatkan, gelombang saya dapat dengan berdasarkan kejadian angin maksimum dengan periode tertentu. Jadi hasil hindcasting didapat gelombang maksimum tiap arah selama tahun 2001 sampai 2005. Tuhan dapat dihitung tinggi gelombang tiap periode ulang seperti yang disajikan pada gambar, sehingga diperoleh nilai gelombang ekstrim itu periode ulang sesusunan dalam 4,15 meter, 50 3,98 meter. Jadi semakin besar periode ulangnya, nilai ekstrim tinggi gelombang juga semakin besar. Ini adalah data-data atau parameter penting untuk mendapatkan masukan sebelum kita mendesain kualitas pelabuhan. Nah, kemudian bagaimana dengan kapal? Ya, kapal adalah mode transportasi yang akan memanfaatkan infrastruktur pelabuhan. Ya. Jadi deskripsinya menjelaskan tentang kapal yang meliputi pengertian kapal, jenis kapal, bagian kapal, karakteristik kapal, kemudian juga istilah-istilah kapal. Kapal, ya ada juga yang sampan atau perahu adalah kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut, di sungai, atau di danau. Dalam istilah bahasa Inggris dipisahkan antara ship yang lebih besar dan boat yang lebih kecil. Sebuah perahu disebut kapal ditentukan oleh ukuran kapal, kemudian undang-undang dan peraturan pemerintah atau kebiasaan setempat. Untuk menggerakkan kapal, awalnya menggunakan dayung, kemudian angin dengan bantuan layar. Di awalnya hanya tenaga manusia ya, kapalnya tanda petik masih berupa perahu kan, kecil kan, pakai dayung ya, nenek moyang zaman dulu. Kemudian setelah ilmunya berkembang, dibantu layar ya, layar yang
menangkap hembusan angin sehingga menjadi daya pendorong kapal itu. Layarnya bisa dipindah-pindah menyesuaikan arah anginnya. Ya. Kemudian setelah revolusi industri, semakin pandai manusia bisa membuat mesin uap, ya. Dan ada mesin diesel, dan ada nuklir, ya. Kemudian juga kapal selam, ya, juga banyak dikembangkan di beberapa negara untuk berbagai keperluan, ya. Kapal selam biasanya selain untuk penelitian juga bisa digunakan untuk pertahanan dan keamanan suatu negara. Kapal memiliki keunggulan dibandingkan alat-alat lain, misalkan pesawat terbang, ya ini dari kapasitas angkutnya, ya. Ya, ini kapal niaga dan tanker mampu mengangkut barang dengan tonase yang lebih besar, ya. Jadi kalau pesawat terbang, Anda pernah lihat, ya, kalau saya terbatas yang barang diangkut terbatas, ya, volume kubikannya itu kecil, ya. Tapi kalau kapal niaga, ya, dia bisa mengangkut tanker, bisa mengangkut kontainer, ya, dalam jumlah cukup besar, ya, seperti yang minggu lalu kita lihat, ya, filmnya, satu kapal bisa mengangkut bahkan ribuan, ya, bertumpuk-tumpuk peti kemas atau kontainer. Tanker juga demikian, mampu mengangkut barang cair, ya, dengan ukuran ribuan liter, ya. Dan kapal penumpang juga bisa menjadi kapal pesiar, ya. Ukurannya juga besar, ya, seperti hotel besar berjalan. Di masa lalu bahan buatan kapal terbuat dari kayu dan bambu, ya, sebelum teknologi berkembang. Untuk menekan arah, kapal berada jauh dari benua atau daratan. Seiring dengan perkembangan zaman, bahan-bahan buat kapal dari logam seperti besi atau baja, karena kebutuhan manusia akan material kapal yang kuat, ya. Jadi kuat dari gempuran gelombang, kuat dari air asin, ya, air laut dan air asin, ya, yang kuat tahan. Kemudian untuk menentukan arah, para awak kapal memiliki teknologi yang semakin canggih atau alat bantu navigasi, dulu berupa bintang, ya, kompas, astrolabe, serta peta, ya. Kemudian ada teknologi yang berkembang, ada telegraf, ada radar, ada sonar, dan sekarang GPS, ya. Nah, GPS yang memiliki telitian sangat tinggi dengan bantuan satelit. Nah, ini pada minggu lalu, ya, ada foto saya, ya, di mercu pemantau, ya, menara pemantau di pelabuhan pelabuhan mana sih? Merak, ya. Nah, itu juga sudah mampu memantau seluruh pergerakan kapal yang mendekati maupun menjauhi pelabuhan, ya. Beberapa macam peralatan komunikasi modern memungkinkan para navigator atau malim dapat langsung keadaan kondisi laut. Sekarang menggunakan DARPA menggunakan sistem GMDSS (Global Maritime Distress Safety System) dan juga Inmarsat (International Maritime Satellite). Radar DARPA adalah radar modern yang deteksi langsung jarak antar kapal dengan kapal, kapal dengan daratan, kapal dengan daerah berbahaya, kemudian juga bisa memantau kecepatan kapal, kecepatan angin, dan mempunyai daya akurasi gambar yang jelas. Kemudian sistem GMDSS, satu sistem pemantauan secara global. Kalau suatu kapal berada dalam kondisi berbahaya, sistemnya akan melancarkan berita berbahaya, ya, yang isinya posisi kapal, ya, koordinat, nama kapal, jenis mara bahayanya apa, ya, secara otomatis, cepat, tepat, dan akurat, ya. Misalkan
kapal tersebut mendekati karang, ya, karang mendekati material-material yang membahayakan keselamatan kapal itu bisa terpantau secara otomatis. Ya. Kemudian Inmarsat International Maritime Satellite, sistem pengiriman berita menggunakan email, telepon, telex ataupun facsimiles. Bayangkan dari laut ya kita bisa menerima informasi. Ya. Kalau dulu zaman dulu belum ada internet, kan pengiriman surat, telegram ya, dan sudah canggih. Kemudian jenis kapal dapat diklasifikasikan berdasar satu tenaga penggerak. Tenaga penggerak tadi sudah disampaikan di awal generasi pengembangan kapal menggunakan tenaga manusia atau pendayung ya. Kemudian ada kapal layar, setelah itu kapal uap, kapal diesel atau kapal motor, kapal kurir dan lain-lain. Dasar fungsinya ya kapal difungsikan untuk berbagai keperluan sebagai kapal barang mengangkut peti kemas, sebagai kapal tanker mengangkut barang cair, ya, misalkan minyak ya, yang harus dibawa dari satu negara ke negara lain, itu juga membawa zat kimia, ya. Juga fungsinya kapal pertahanan yang dimiliki oleh TNI Angkatan Laut misalkan, ya, fungsinya untuk pertahanan keamanan, ya. Jadi dilengkapi dengan persenjataan modern. Ya, contohnya misalkan untuk menghalau serangan musuh atau untuk menghalau kapal yang masuk ke daerah yang tidak diizinkan. Dan kapal penumpang, ya, kapal penumpang juga memiliki spesifikasi khusus. Ya. Bagian utama kapal ada anjungan kapal, ada buritan, ada geladak, ada haluan, ada jangkar, kemudian juga ada lodi. Ya. Kartis kapal, ya. Kartis kapal akan menentukan daerah yang diperlukan untuk pelabuhan. Menentukan kedalaman dan lebar alur pelayaran. Kemudian menentukan luas kolam pelabuhan dan panjang dermaganya. Kemudian fasilitas pelabuhan di perairan, laut, sungai, danau maupun di darat. Untuk keperluan perencanaan pelabuhan diberikan karakteristik kapal secara umum. Ya. Jadi secara umum ada informasi bobot kapal, ya. Ada panjang kapal, ada lebar kapal, ada draft kapal. Draft kapal apa ya? Draft kapal itu adalah bagian dari kapal yang terendam di dalam air. Ya. Contohnya ada kapal penumpang. Ya. Kapal penumpang bobotnya misalkan 500 GRT. Panjangnya 51 meter, lebarnya 10,2 meter, draftnya 2,9 meter. Berarti infrastruktur pelabuhan harus menyediakan dimensi yang memungkinkan kapal itu untuk sandar. Ya. Dimungkinkan untuk mengarungi alur pelayaran. Nggak boleh draftnya kurang dari 2,9 atau ngepres 2,9. Dia pasti akan kandas kapalnya. Ada kapal barang, ada kapal peti kemas, ada kapal barang curah. Ya. Nah, istilah digunakan dalam praktek di lapangan, ya, ada istilah GRT, ada istilah DWT, ada istilah displacement tonnage. Ya. Kurang istilah. Displacement tonnage adalah volume air yang dipindahkan oleh kapal atau sama dengan berat kapal.
Kemudian deadweight tonnage, bobot mati, yaitu berat total muatan yang dapat diangkut kapal dalam keadaan pelayaran optimal. Gross register tons (GRT), ukuran isi kotor adalah volume total ruangan kapal, ya. Berapa? 1 GRT adalah kurang lebih 100 feet cube atau sama dengan 2,83 meter kubik. Ya, data-data ini diperlukan ya untuk satu menjamin keselamatan kapal, juga menyediakan fasilitas keamanan keselamatan pelabuhan. Ya. Jadi misalkan ada data maksimal kapal itu diisi, ya, tidak boleh melampaui karena akan resiko mudah untuk tenggelam. Draft atau bahasa Indonesia syarat adalah bagian kapal yang terendam air pada keadaan muatan maksimum atau jarak antara garis air pada beban yang dilaksanakan. Desain load waterline dengan titik terendah kapal. Kemudian panjang total atau length overall adalah panjang kapal dihitung dari ujung depan sampai ujung belakang terbuka. Kemudian LPP, length between perpendiculars, panjang garis air adalah panjang antara dua ujung desain load waterline. Nah, ini biasanya kalau luring setelah kuliah tadi mahasiswa saya beri waktu untuk menjawab ini ya, tes formatif. Nah, untuk mengetahui mahasiswa memperhatikan atau tidak dari yang tadi dijelaskan. Nah, ya saya beri waktu ya 5-10 menit mengerjain. Bukan kapal bagiannya, baca di kapal jelaskan apa dimaksud dengan DWT, displacement tonnage, draft gross register ton, draft, kemudian juga length overall atau LOA. Nah, tidak susah ya karena persis bertanya dengan yang saya jelaskan. Namun kalau mahasiswa tidak menjelaskan, itu tidak bisa menjawab. Ya. Nah ini silahkan di crop aja ya, disimpan aja. Nanti dikerjakan di rumah aja. Ya. Oke. Sampai sini ada pertanyaan? Adik-adik? Ada pertanyaan? Belum ada, Pak. Ada pertanyaan enggak? Bisa dipahami ya? Bisa, Pak. Oke. Bisa, Pak. Baik. Oke, saya lanjutkan. Materi berikutnya tentang alur pelayaran ya. Tadi kapal sudah ya. Dan alur pelayaran. Alur pelayaran ini menjelaskan alur pelayaran, meliputi alur pelayaran, bagian alur pelayaran, arah alur pelayaran, kedalaman alur pelayaran, gerakan kapal yang bergelombang, lebar dan panjang alur pelayaran. Nah, alur pelayaran itu digunakan untuk apa? Ya, alur pelayaran digunakan untuk mengarahkan kapal yang akan masuk dan keluar pelabuhan. Dua, menjamin keselamatan kapal dalam perjalanan masuk ke pelabuhan melalui alur pelayaran sampai kemudian berhenti di dermaga. Tiga, untuk menjamin mendapatkan navigasi yang aman. Ya, mungkin ini.
Ya, lanjutkan. Perencanaan alur pelayaran dan kolam pelabuhan ditentukan oleh satu kapal terbesar yang akan masuk ke pelabuhan. Ya. Jadi tentu perlu survei tipe dan jumlah kapal yang keluar masuk pelabuhan. Jadi kalau kita akan menentukan desain pelabuhan, kita harus tahu dulu tipe dan jenis kapal yang akan memanfaatkan pelabuhan itu atau akan sandar dan tambak di pelabuhan itu. Harus kita list, harus kita ketahui ya. Nah, kemudian dari kapal-kapal itu kita cari mana kapal yang paling besar. Ya, kapal yang paling besar untuk menentukan berapa dimensi pelabuhannya supaya kapal besar yang akan menggunakan itu bisa dilayani. Ya kan? Nah, harus ada kapal terbesar datanya. Kemudian kondisi meteorologinya, terutama arah dan kecepatan angin, ini sama-sama seperti dengan arah dan kecepatan gelombang. Kondisi laut, batimetri, oceanografi, sama arah dan tinggi gelombang. Ya, oke. Bagian alur pelayaran, kapal dan pelayaran masuk ke kolam pelabuhan melalui alur pelayaran akan mengurangi kecepatannya sampai kemudian berhenti di dermaga. Ya. Alur ini ditandai oleh alat bantu pelayaran yang berupa penampung atau lampu-lampu. Ya. Secara umum ada beberapa daerah yang dilewati selama perjalanan tersebut, yaitu daerah tempat kapal melempar sauh di luas pelabuhan, ya, di luar pelabuhan, daerah pendekatan di luar alur masuk, daerah alur masuk di luar pelabuhan yang berada dalam daerah terlindung, dan daerah kolam putar. Nah, berikut adalah contoh layout dan penampang alur pelayaran. Ya, pertama itu ada daerah pengarah, daerah pendekatan, daerah pengarah, kemudian masuk ke alur, ada daerah stabilisasi, ada daerah perlambatan, ada daerah kolam putar, kemudian ada bangunan pemecah gelombang. Ya, jadi kapal mau merapat, ya, atau maupun mau keluar dari area pelabuhan, kurang lebihnya zonanya seperti itu, ya, zona-zonanya. Kedalaman air tidak boleh kurang dari 1,15 dari draft maksimum kapal terbesar atau tidak lebih dari 100 meter. Masuk daerah pendekatan, daerah alur masuk, daerah kolam pelabuhan. Arah alur pelayaran, dalam merencanakan arah alur pelayaran yang harus diperhatikan, yaitu alur pelayaran harus dibuat selurus mungkin, ya, supaya kapal nggak belok-belok, nggak zigzag kapalnya. Dan arah alur pelayaran dibuat sedemikian rupa sehingga searah dengan arah angin dan gelombang dominan. Data diolah menjadi mawar angin atau wind thrust, kemudian diolah menjadi mawar gelombang atau wave thrust. Pada alur pelayaran dekat alur masuk dibuat bersudut tertentu 30 derajat sampai 60 derajat terhadap arah angin dan gelombang dominan. Samping itu apabila keadaan kemungkinan alur masuk dibuat lurus, ya, channel, ini breakwater, the direction of prevailing wave. Ya. Nah, channel dibuat selurus mungkin alurnya. Dan lengkungan atau tikungan alur pelayaran, meskipun lebih baik mempunyai alur yang lurus, pembuatan tikungan seringkali diperlukan dalam perjalanan dermaga dan kebutuhan untuk ketenangan kolam pelabuhan.
dalam pembuatan tikungan, sudut persinggungan dari garis tengah alur harus tidak boleh lebih dari 30 derajat. Atau radius lengkung sekitar 4 kali atau lebih dari panjang kapal. Ya tujuannya untuk apa? Ya tujuannya ini supaya manuver kapal itu tidak sulit. Ya. Jadi nakoda tidak sulit melakukan manuver kapal. Kemudian kedalaman alur pelayaran. Kedalaman air di alur pelayaran yang ideal harus cukup besar untuk memungkinkan pelayaran pada muka air rendah atau kondisi lowest water level dengan kapal bermuatan maksimum atau memperhatikan jarak toleransi dari gerakan kapal yang disebabkan oleh gelombang, oleh angin maupun oleh arus. Nah, kedalaman alur pelayaran secara umum dapat ditentukan sebagai berikut. Ya, tadi kan di skema ini ada daerah-daerah ya, daerah dekatan, ada daerah stabilisasi, ada daerah perlambatan, ada kolam alur ya. Nah, kedalamannya ini bisa mengikuti rumus ini ya. Daerah pendekatan, ya, daerah alur masuk, ya, kemudian juga daerah saluran atau kolam. Ya. Kemudian kedalaman alur pelayaran secara umum dapat ditentukan dengan rumus sederhana ini, ya, bahwa kedalaman total H total itu adalah jumlah dari draft kapal D, gerak vertikal kapal karena gelombang. Jadi kapal itu karena gelombang kan dia akan bergerak naik turun gitu kan ya. Kemudian R, ruang kebebasan untuk kolam besarnya diambil 7% sampai 15% dari tiap kapal, untuk alur 10% sampai 15% dari tiap kapal. Dan P ada pengendapan, S pengendapan sedimen. Ya, pengendapan sedimen ini bisa diestimasi antara interval pengerukan dan pengerukan berikutnya. Ya. Kemudian juga ada toleransi pengerukan. Nah, nilai ini yang biasanya kita ketahui adalah nilai D, ya kan, draft kapal. Kemudian R ini bisa kita hitung karena nilainya adalah 7% sampai 15% ya dari draft kapal. Jadi nilai D dan R bisa kita ketahui. Nilai G, gerak vertikal kapal atau gelombang ini bisa diasumsikan tergantung besar kecilnya kapal. Ya. Nah, P dan S serta K juga bisa kita asumsikan. Berarti kita bisa menghitung perkiraan berapa kedalaman alurnya. Gerakan kapal karena pengaruh gelombang. Gerakan kapal relatif terhadap posisinya pada saat tidak bergerak di air diam adalah paling penting dalam perencanaan alur dan menentukan. Gerakan vertikal kapal digunakan untuk menentukan kedalaman alur, sedangkan gerakan horizontal kapal terhadap sebelah untuk menentukan lebar alur. Kapal itu bisa goyang bergerak secara vertikal maupun horizontal. Beberapa gerakan kapal karena pengaruh gelombang yaitu heaving atau angkatan, pitching angguan, rolling atau oleng, swaying goyangan, surging sentakan, dan yawing oleng ke samping. Kenaikan draft kapal yang disebabkan oleh gerakan tersebut kadang-kadang sangat besar. Ya, misalkan ada kapal besar, pengaruh rolling sangat besar. Ya, nah, bila frekuensi rolling kapal sama dengan frekuensi gelombang. Nah, ini sketsanya, ya, sketsanya. Kapal naik turun, itu vertikal. Berarti untuk tadi hitungan kedalaman alur. Ya. Kemudian gerakan horizontal ini untuk menentukan lebar alur. Ada pitching atau angguan, ada rolling atau oleng, ada swaying ada goyangan, dan surging sentakan, ada yawing oleng ke samping. Ini di bukunya Prof. Bambang. Nah, kemudian lebar alur. Lebar alur tergantung pada beberapa faktor, yaitu lebar, kecepatan, dan gerakan kapal. Kemudian traffic kapal, apakah satu atau dua jalur. Dua kedalaman alur, stabilitas tebing alur, angin, gelombang, arus, dan arus melintang dalam alur. Lebar alur dapat ditetapkan berdasar lebar kapal.
Contohnya ini, untuk lebar alur pelayaran satu jalur tidak ada persimpangan adalah 3 sampai 4 kali lebar kapal. Ya. Sedangkan untuk jalur dengan lebar alur 2 jalur ada persimpangan 6 sampai 7 kali lebar kapal. Ini malah 4,8 P. Ya. 4,8 P ini 1,5 3 tambah 3,8 6,8 P ya. Dua alur 6 kali atau hampir 7 kali lebar kapalnya. Ini hampir 5 kali lebar kapalnya. Cara lain untuk menentukan lebar kapal alur ini dari OJDI 1901 yaitu kalau sering bersimpangan lebarnya pakai 2 kali panjang LOA ya. Kalau tidak sering bersimpangan 1,5 LOA, sering bersimpangan 1,5 LOA, kapal tidak bersimpangan pakai lebarnya sama dengan panjang. Ya, ini dari OJDI 1. Kemudian panjang alur pelayaran dari alur masuk sampai dengan pelabuhan tempat tambat untuk jangkar berdasarkan potensi setiap kapal. Kemudian panjang alur pelayaran untuk kapal yang masuk pelabuhan tanpa kapal tandu ya. Kecepatan lah tinggi 6 knot akan menempuh 4 kali panjangnya sampai benar-benar berhenti. Ya, paham ya. Jadi kalau kapalnya kecepatannya cukup tinggi, itu untuk masuk sampai berhenti butuh 4 kali panjang kapal itu ya. Dengan adanya penambahan panjang kapal dan jarak berhenti, maka panjang alur dari alur masuk sampai dengan kolam atau tempat tambat memerlukan lebih. Nah, tes formatif lagi. Jelaskan tentang prinsip umum perencanaan alur pelayaran. Sebutkan bagian-bagian dari alur pelayaran serta gambar. Bagaimana menentukan arah dan hubungan alur pelayaran. Jelaskan faktor apa saja yang diperhitungkan dalam perencanaan dalaman, lebar, dan panjang alur pelayaran. Jelaskan. Ya, sama dengan tes formatif yang tadi ya. Ini kalau di kuliah luring biasanya saya gunakan untuk mengecek mahasiswa yang memperhatikan atau yang ngantuk di kelas ya. Kalau di kelas, walaupun dijelaskan ya pelan-pelan ya dengan gambar, dengan sketsa, itu tetap nggak bisa jawab ya. Itu deh ya. Ya ini yang daring juga sama ya. Anda juga bisa jawab. Oke. Dapatnya Anda? Izin bertanya, Pak. Ya. Tadi dalam perencanaan itu ada perencanaan alur menggunakan LOA. Ya, ya. LOA itu apa ya, Pak? LOA. Iya. Ya, ini berarti yang kuliah tadi tidak mendengarkan. LOA ini di LOA nih. Ya, LOA. Ini kan tadi pakai LOA kan. Nah, ini di kuliah yang pertama tadi. LOA itu ini. Nah, panjang total, length overall. Panjang kapal dihitung dari ujung depan sampai ujung belakang atau buritan. Ya. Ini deh LOA-nya ya. Bisa dilihat? Iya, Pak. Ya. Tadi saya ngantuk pertama, Pak. Oke, ya, betul kan? Ada lagi? Bagus, jawab apa tanya ya? Oke, terus apa lagi?
Iya ada ya, ini ada. Nah kemudian kita lanjutkan lagi sedikit ya tentang kolam pelabuhan. Kolam pelabuhan tentang prinsip umum kolam pelabuhan, lokasi dan area untuk kolam pelabuhan, lebar kolam dan lebar kolam putar. Prinsip kolam pelabuhan adalah untuk manuver kapal ya. Kapal itu kan ya seperti kita mengendarai mobil, mengendarai bis, ya, mengendarai truk gitu kan. Itu kalau kita melewati jalan-jalan, ya, jalan-jalan dilalui, itu kalau tidak sesuai kelas jalannya, bis yang panjang, truk yang panjang tergandeng itu kan nggak bisa melakukan manuver, ya. Untuk belokan terutama untuk belok, wah ini ternyata nggak cukup, ya. Nah, prinsip seperti itu yang digunakan untuk menentukan kolam pelabuhan dasar kapal yang akan menggunakan, ya. Kita harus tahu untuk manuver kapalnya, penjangkauan kapal dengan aman, memiliki area air yang cukup luas dan tenang, kedalaman air harus dapat mencukupi untuk manuver kapal, penjangkauan dan maupun pengerjaan kargo dengan aman dan lancar. Lokasi dan area untuk kolam pelabuhan harus ditempatkan pada area yang tenang dari pengaruh gelombang, pengaruh angin, pengaruh arus untuk memudahkan keluar masuk kapal. Buat manuver serta kargonya diangkut dengan aman dan lancar. Area kolam untuk penjangkauan dan tambatan pelampung, buoy mooring, dapat ditentukan dengan standar seperti dalam tabel dan gambar. Seperti ini. Swinging mooring, tambatan dengan sangkutan jangkar dan berat rantai dari sebuah jangkar yang dijatuhkan dari haluan kapal ke dasar laut. Sehingga kapal dapat menahan kuatan angin, arus, dan gelombang dapat menurunkan kapal. Jadi kalau kapal nggak ditambatkan, tidak dijangkar, dia akan ada risiko hanyut, ya. Nah kalau hanyut ini berbahaya, bisa merusakkan infrastruktur maupun kapal itu sendiri. Misalkan dia akan nabrak tambatan kapal, ya, benturannya keras dan sebagainya. Ya. Ada swinging mooring, ada mooring with anchor, ya. Ada tipenya, bedanya swinging sama mooring itu untuk jaraknya berapa ya, L tambah 6D, L tambah 6D plus 30 meter, L plus 4,5D ya. Nah data ini untuk laut ya, untuk kapal laut ya di perairan laut. Tambatan dengan pelampung, kapal dapatkan dengan menggunakan pelampung untuk penambatan dengan double buoy harus diletakkan sedemikian rupa sehingga arah dari haluan dari barisan kapal tetap sejajar dengan arah angin, arus dan gelombang. Ini bentuknya ya. Area kolam depan proses tambat dan kolam depan dermaga cukup luas untuk pelancaran pengoperasian pengangkatan maupun penambatan kapal. Lebar kolam depan proses penambatan, mooring head, metode penambatan dengan cara kapal masuki tempat penambatan dengan hanya pada arah berlawanan dengan jalan masuk ke pelabuhan. Dan kapal bergerak maju ya, head in, maju ke arah yang benar dan penting. Lebar kolam ya untuk mooring head in, metode penambatan dengan cara kapal masuk ke tempat penambatan ini jaraknya seperti ini. Untuk starboard mooring itu ya 1,5 B, ada L, ada setengah L ya. Kemudian untuk port side mooring itu ada 0,2 L, untuk L setengah L dengan sudut 10 sampai 30 derajat ya. Kalau yang port side mooring 0,3. Mooring head out ya, tadi head in, ini head out. Ini ada slow speed masuk ke kolam ya, dia ini 1 sampai 1,1 L panjangnya. Ini kapal ditempatkan bagian belakang tergenang oleh angin dan arus serta gelombang yang datang dari arah laut. Dan unmooring melepas tambatan ya.
ukuran seperti ini. Nah, lebar kolam atau kolam putar terbit basin itu ditentukan, misalkan metode-metodenya self drilling maupun takbut itu pakai kapal pandu tadi ya, itu secara reguler, drilling basinnya area diameternya 3 kali panjang kapal, ada takbut 2 kali panjang kapal. Untuk ada restriksi geografis, ada hambatan geografis, ini ukurannya 2L sama 1,5 L. L is the overall length of the ship. Ya, L sini adalah LOA, length overall, cacatannya. Dengan contohnya, pelabuhan sangat kecil, ukurannya, garis pantai, seterusnya. Ya, kolam putarnya ini yang ada radiusnya ini, jadi kapalnya bisa gerak. Pelabuhan kecil, pelabuhan besar. Nah, ini slide terakhir ya untuk pertemuan hari ini. Uraikan dasar untuk penyanyi kolam pelabuhan, faktor apa pengaruh lebar, panjang, dan kedalaman kolam pelabuhan. Bagaimana menentukan letak dari kolam pelabuhan. Ya, ada pertanyaan dari mungkin untuk presensi ya, sambil kita stop something. Yes. Nah, Permisi, bisa Pak. di capture. Ini tes formatifnya ini dikirim kapan ya, Pak? Atau hanya untuk kita latihan? Ya, untuk latihan. Jadi sebetulnya tadi seperti saya sampaikan ya, tes formatif tadi bisa saya pakai di kuliah luring ya, untuk ngecek mahasiswa yang mendengarkan, yang konsentrasi, atau yang hadir tapi tidak fokus ya. Ya, tidak fokus itu artinya yang disampaikan tidak terserap oleh mahasiswa. Ya, ini untuk materi ini nanti aja. Nanti adik-adik bisa saya kirim bahannya ya untuk belajar sendiri di rumah ya, sambil nanti silahkan browsing materi yang lain dari referensi yang saya sampaikan ya. Mungkin sebelum kita akhiri, izin ketua kelas salah satu meng-capture hadir, kalau mau on cam silahkan, dan nanti yang tidak hadir diinfokan ke saya ya. Infonya ini yang hadir 56 termasuk saya berarti 55 ya. Jadi ada beberapa mahasiswa yang tidak bergabung dengan Zoom. Ya. Silahkan ini Berarti ini nggak dikumpulkan ya, Pak? Nanti saya umumkan di semester aja, dikumpulkan nanti. Ya. Atau nanti saya ganti tugas yang mirip tapi tidak blok seperti itu. Gitu ya. Baik, Pak. Oke, kita akhiri ya kuliah pada pagi hari ini. Adik-adik jaga kondisi, stay safe ya. Jangan melakukan aktivitas yang berbahaya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ya, nanti capture-nya di send ke saya.